Selamat siang menuju sore sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua your favorite Uncle Obre. Selamat hari Selasa semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Halo, welcome Om Yazir, Hikari, Azmi, Esakif, Onta GG, Om Rakashin, Nowan, Handika dan kawan-kawan. Siang hari ini menuju sore kita bakal coba buat WKWK Kebon Agustusan. That's right. Ini udah dari tanggal 1 Agustus gitu ya, sampai sekarang masih belum kelar. Memesnya masih belum gue lihat semua, jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan semua memes yang di-share sama lu pada di Kebon Agustusan. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Kita bakal sama-sama langsung react. Bang, gejala gue udah sampai install musuh dari Jepang. Aku penyakit gila, gue semakin parah. Gue gak bisa mendiagnosis ya, soalnya gue mainnya baru awal-awal doang gitu, bukan yang udah sepuh. Jadi tanggung sendiri segala resiko ya. Ya, Kebon Agustus, let's go. Kita bakal sama-sama lihat. Ya, kalau misalkan semua ada yang pengen cerita, curhat, bisa langsung di live chat. Gua dengan senang hati akan coba buat mendengarkan gitu ya. Kalau misalnya emang ada saran, gue bisa kasih. Kalau misalnya emang gak ada, mungkin gue bisa mendoakan. Atau ada teman-teman di live chat ini yang bisa membantu. Mantap, let's go. Meme, ini kebanyakan kayak meme udah pada basi deh. Soalnya pasti gak jauh-jauh dari merah putih. Jadi sorry ya kalau misalnya masih gue lihat ininya, postingannya. Watching my country die as a politician keep dividing us by language, religion, and region.
feeling corruption favor the rich, spreading hate and pushing separatist propaganda. Damn. Zam. Rengas Dengklok 16 Agustus momen. Gua kira Rengas Dengklok ada di Sulawesi anjir. Ternyata Rengas Dengklok ada di daerah Karawang. Ada hell. Bersadar gua. Namanya God Today golongan muda kidnap Soekarno-Hatta. Tuh Rengas Dengklok anjay. Oh beberapa hari ini build gold ship sampai bikin pusing akhirnya bisa rank A gold ship gue anjay. Congrats bro. Apa nih Jikri? 넌 뭐야? 내가 기파로 관을 열었는데 없어졌어. 오마이 도다. 다는 후시주부주가 깨러. 干什么呢？你大开相破，鸡色就不见了。Kau ini bagaimana? Masih lucu lagi sial. Bendera. Beta sudah gudang. Benderanya hilang. Lucu sialan. Rashid nih. Oh no, Pokemon jenis apa itu bro? Tapi itu soalnya 3 Agustus anjay. Buah cutscene kah? Through countless battlefields, baptized in the dust of strife, Gila, God of War. it set ablaze a trail of blood to reignite glory. All for this moment. Alas, the glorious crown favors no length. As rage from the heavens pours, even the keenest steel Harapan desain mereka bukan ngebers. thrust in the tempest. Desain akhir dong, desain ini masih kurang. Kan ada tuh yang playable nih desainnya. Gua Agusta. Gue suka yang sebelahnya anjir yang bulan itu, yang dia main pakai hula hoop tuh lebih keren anjir menurut gue dibandingin yang merah ini. Kalau misalkan yang hula hoop tuh elegannya dapet, terus abis itu gameplay juga ajib menurut gue. Cuman gue masih belum main, jadi nggak bisa banyak berpendapat ya. Oke, masih lucu aja nih meme apa Natalia? LMK KCI timnas sepak bola putar lagu nasional harus bayar royalti. Wow. Itu gudangnya hilang, bendera hilang, terus ternyata masih utuh. Jika kalian ingin mengambil benda ini, ambil aja, udah kami cuci. Terus monyet cosplay itu. Enggak ya? Gue yang lucu mah waktu anjir gue udah ceritain ini gitu. Waktu gue liat trailer pertama kali suaranya monyet anjir, terus habis itu gue nanya ke Bang Nopal kan, terus habis itu gue dimarahin di kolom komentar, "Bang, nggak boleh netting gitu bang, itu sebenarnya burung beo bisa niru suara, siapa tahu aja itu plot twist nanti." Kira Bang Nopal nonton filmnya. Gue nanya, "Bang, itu suaranya beneran monyet imitasi atau gimana?" "Kagak anjing, udah di fix." Lucu banget sumpah. Lucu banget. Padahal kalau misalnya plotnya kayak gitu keren ya anjay. Untuk ukuran film anak-anak. Natalia, tarif 80 jadi 2 hari keliling Jakarta rayakan HUT RI. Anjir, beneran harga 80 doang. Kacau. Keren juga. Let's go. Gebrakan yang keren buat Jakarta. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia takut tagline itu ya Pak? Bukan bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Jadi bukan sesuatu yang strange. Oke. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Dia melihat kita sebagai orang bodoh aja, gue malas banget ngeliatnya. Lanjut, Mas Hiro. Oh nih, Ustadz bisa nggak masuk surga jadi? Ustaz, bisa nggak nih masuk surga jalur dizalimi pemerintah?
Bisa aja pertanyaannya. Boleh jadi ketika Anda dizolimi oleh pemerintah, Anda dapat ganjaran yang besar dari kesabaran Anda. Berarti intinya pemerintah zalim. Anjir, jebakan banget pertanyaan dah kayak Om Deddy waktu nanya-nanyain pertanyaan podcast ke gue. Orang yang terzolimi itu ada jalur untuk masuk surga. Ada dalil secara umum mengenai hadithul muflis, tentang orang yang bangkrut. Orang yang datang dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, tapi ternyata dia pernah memukul si fulan, menggunjing si fulan, memfitnah si fulan, menyakiti si fulan. Akhirnya kebaikan-kebaikan orang yang zalim tersebut diambil dan diberikan kepada orang yang terzolimi. Dan doanya orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Artinya doanya makbul. Tapi ingat juga dong, jangan zalim pada diri sendiri. Tidak sholat, tidak puasa, gak baca Quran, gak belajar. Anda zalim pada diri sendiri, ya susah kalau begitu. Kalau misalkan kebaikan udah nggak ada, yang disedot apaan ya Bang Ustaz? Ngajar 31. Penayangan hari pertama meraih total 720 penonton di bioskop Doska 1/10 di sini. Sabar. Perkara kebijakan hotel aja sampai gini, gimana kalau konflik negara ya Om? Makanya. BDW gue lagi nonton Uma Musume anjir, season pertama yang special week. Lagi episode 3 gue, 3 ke 4. Memang dia banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Damn, gila keren banget nih Mas ya. Rilis kapan ya anime? Men, tadi tuh si cewek bilang Bankai, what the hell, ini bukan anime Bleach kan ya? Mashiro 2 tahun yang lalu, asik. Pengambilan konsumsi diambil setelah upacara pagi selesai berlaku untuk 2 orang. Waji Bambang Yudhoyono mengharapkan kehadiran saudara suami. Anjir, keren banget. Gila Mas Shiro, lo diundang 12 tahun yang lalu. Gokil, setua apa lo sekarang? Orang bendera partai di mana-mana aja gak ada yang protes kok. Walaupun udah nggak pemilu, ini bendera anime kok dibilang makar, dibilang separatis, dibilang gerakan pemberontakan, gerakan pengen menjatuhkan pemerintahan, itu tuh sakit sih menurut gue ya. Dan pemerintah kita ini kayaknya kesulitan itu membaca yang namanya peta realitas. Semakin mereka resisten, semakin orang melawan kan, karena yang dari awal yang cuma lucu-lucuan lama-lama bisa jadi ramai beneran Pak. Jadi ya lebih baik berhati-hatilah dalam mengeluarkan statement dan ucapan gitu loh. Jangan sampai orang makin tahu, makin konyol dan jadi konsumsi media internasional. Jadi marilah sudahi. Dan ditambah lagi gue gak habis pikir, beneran loh ditindak loh. Di beberapa daerah orang yang jual bendera One Piece digeruduk, orang yang ngibarin bendera One Piece dipanggil sama aparat keamanan. Ini kan men. Di satu sisi ya lucu banget, di satu sisi ya miris banget sejauh ini negara kita tertinggal. Dan gue kira seharusnya ini jadi evaluasi untuk pemerintah kita ya, supaya tidak terlalu reaktif lah menanggapi fenomena-fenomena pop culture yang ada di masyarakat. Apalagi One Piece seperti yang kita ketahui, wow itu luar biasa sekali. Udah militan sekali para nakama ini ya kan. Dan melihat fenomena seperti itu mereka malah tambah semangat gitu loh. Udahlah, udah nggak ngerti lagi. Ya, terima kasih Om Cikri. Lanjut Masyir 31. Oh ya gila. Sebelum kita lanjut meme, gue pengen ini dulu, selebrasi dulu. Karena Reels RT udah sampai ke 40.000 coy. Let's go. Korupsi kuota haji bikin 8.400 orang yang sudah antre selama 14 tahun gagal berangkat haji. Nice. Terima kasih banyak Menteri Agama kemarin. Terima kasih. Belum ditindak tuh sampai sekarang. Gila. Ada rame. Iya Reels rame anjir kalau Reels. Kalau YouTube 5.000 aja nggak ada. Anjir baru 2.000. Ini berapa gue sekarang viewsnya? Kok gue nggak bisa ngeliat? Wow. Anjay. Oh 50.000 coy. Let's go. Gila banget gue.
Gimana caranya biar mereka yang nonton ini nonton RT juga ya? RT masa nggak kebus sama sekali viewsnya ini. Masih 2,6. Kalau misalnya gue taruh di komentar promosi banget. Males gue. Di sini nggak ada link tautan ya. Bisa nggak sih kita buat link tautan di postingan? Aksesibilitas. Nggak bisa ya? Gak sekali bikin tulis kayak gitu lagi. Iya tapi gimana ya? Jadi nggak tenang gue kalau misalkan RTE gue harus bikin reels, gue harus bikin video gitu ya. Kacau. Oh iya dikasih watermark, betul. Betul Rico. Betul. RTE Gunung Pangrango. Anjay. Kira Reels udah nggak meme lagi. Kalau orang ngelihat watermark tuh cenderung bakalan gang share nggak sih? Karena gimana ya? Terhard banget men, makanya gue sepolos mungkin gitu loh. Nih. Yang lain kan kagak ada watermark. Kalau misalkan di YouTube kan ada link tautan ya, bisa pakai link tautan gitu. Di Reels belum ada masanya. Muhammad Ibnu aja gak blok juga. Caca. Anjay, gila, seneng banget gua. Video RT cuman video RT cuman 2.000 anjir, Reelsnya udah 50.000. Bodoh. Kelola tautkan. Oh, tautkan Reel. Oh, tautkan Reel anjir. Ini cuma tautkan Reel bukan tautkan link. Oh, gitu. Coba kalau kelola apa? Label dan iklan kemitraan. Sematkan. Sesuai pratinjau, edit coba. Pengaturan lanjutan. Gak ada tautkan link anjir. Harus gak bisa bikin tautan link di caption jadinya teks biasa. Oh, masa gue harus dari komentar sih? Oke, nggak apa-apa. Nanti aja gampang. Lanjut. Gila, keren juga. Apa nih? Mashiro. Next. Hari kemerdekaan tanggal berapa? 7 Agustus. Indonesia dimerdeka. Shit. Damn, that is a deep questions, bro. That is a deep questions. Udah cukup Om Harapan, udah cukup. Sekarang buat video berhitung lagi please, Mas Shiro.
Pertanyaan kedua kita lihat dari Pertama kali pertemukan. katanya ini film kenapa berani klaim animasi anak bertema kebangsaan pertama? Padahal ada film Battle of Surabaya. Bapak pernah nonton nggak? Film Battle of Surabaya itu masuk kategori film perjuangan kan? Oke. Kalau Merah Putih ini film pertama yang bersegmenkan kebangsaan merah putih khusus didedikasikan untuk proklamasi. Nah sebelum itu nggak ada film perjuangan banyak, tapi yang dedikasi merah putih proklamasi belum ada. Belum ada. Ini yang pertama ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir dari @Bella Putri. Dia selalu melihat kalau kita tuh bodoh gitu ketika mendengarkan omongannya, malas banget gua. Damn. Bisa juga mana? Gila. Pusing banget cuy nonton film ini. Lo, main flash kok nonton? Kok malah ngepromosi? Gila. Gua kira kita semua bercanda nggak akan nonton. Gila. Aku udah kelar nonton film Merah Putih. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa, melampaui. Enggak apa-apa bang, dia kan emang dari awal emang review film, dia kan emang udah ilmunya. Hah, hipokrit! Memilih siapa yang di roasting. Batas kemanusiaan lah pokoknya ini. Ini film paling gila yang pernah aku tonton di bioskop. Dan ini semua bakal aku bedah full dalam video panjangku di channel YouTubeku di balik main place. Cuma ini lagi diedit sekarang, jadi tunggu aja ya. Ini bakal gila. Aduh. Iya, kalau misalkan Cinecrip nggak apa-apa, kan dia emang review film. Tapi kalau misalkan orang-orang kayak halaman tetangga, Nopawi, apaan bukan review film tapi tiba-tiba buat impresi lah. Terus bedanya apaan anjing sama yang lain? Goblok. Nge-head pilih-pilih anjir. Harus ini, harus Histeria dan juga 10 million 10 million incident. Nakamaja. Kalau mau nge-head ya semuanya gitu loh, jangan pilih-pilih, gue bingung dah. Juga Dika Brio. Bang Nopal juga nonton kamu? Yes. Aku belok dulu. Ntar malam lewat live ranking. Paradoks. Ria ya. Emang paling bener itu yang dilakuin tuh ngelantur sih. Ngelantur paling bener itu caranya buat reaktif ya. Kalau misalnya pada dasarnya bahkan ngebuatin konten untuk Merah Putih One for All gitu ya, bisa menambah views ya secara tidak langsung karena buat orang-orang penasaran, itu jelas semuanya salah. Semua yang ngebahas gitu ya, termasuk gue yang satir kan, karena ada logical statement yang bilang kalau misalkan ya orang makin penasaran setiap kali dibahas gitu loh. Tapi yang lucunya ketika emang ada orang yang benar-benar nonton gitu ya, terus orang-orang pada ngeliat ngapain lu nonton soalnya bla 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 segala macam. Tapi ketika ada pihak-pihak lain yang mungkin gitu ya nggak ada pengecualian karena emang dasarnya sebelumnya gini ya, lucu juga sih menurut gua. Karena kalau misalnya emang nggak suka ya nggak suka aja ke semua orang yang nonton gitu. Kalau enggak ya enggak. Film favorit sutradara Merah Putih, ya ampun. Pak Endi, kalau Pak Endi sendiri tuh punya film favorit apa sih Pak sebenarnya? Atau mungkin kalau tadi kan kita konteksnya konteks mungkin film anak-anak, atau mungkin Pak Endi punya preferensi atau film favorit anak-anak gitu Pak? Oh iya, kalau saya pribadi dulu waktu anak-anak ya saya kira kita semua sama ya, dulu yang paling viral dan membumi itu saya suka film-film dari Marvel seperti Superman. Marvel ngeproduksi Superman, Batman, anjir. Diketawain sama James Gunn lo, dibilang karbit. Gara-gara banyak yang nonton malah mau bikin seri kedua tahun 2.700 yang nonton ya. 2.700 dikali 35.000 coba. Berapa kira-kira? 94 juta anjir.
Asetnya gratis 3D-nya. Gini ya, kalau misalnya lu semua tanya ke gue stand gue kayak gimana, gue percaya kalau misalnya orang yang nge-react ya, orang yang ngasih tahu gitu ya gimana impresi buat nonton filmnya gitu, itu cukup membantu dalam ngebuat gue nggak nonton kalau gue. Cuman emang jangan banyak-banyak sampai pada akhirnya orang-orang semua itu nge-react gitu loh. Gue termasuk orang yang punya potensi untuk nge-react, ya nggak sih? Terus bisa ngasih tau ke lu semua gitu, jangan nonton. Tapi gue rasa dengan fenomena di mana orang-orang tuh pasti bakal nonton, gue mikir kayak oke, gue nggak akan ikut-ikutan gitu loh. Kalau gue pasti ada yang ngelakuin, ternyata bener, ada yang ngelakuin, terus gue lihat udah cukup gitu loh. Jadi meskipun emang katanya yang nonton bakalan secara tidak langsung membuat orang-orang penasaran gimana perjalanan ke Pati. Oh, Om Ramdhani seru banget, hektik tapi fun. Kasihan bokap gua kuping kanannya jadi nggak bisa ngedenger gara-gara nyelam gitu ya, tapi seru. Iya. Iya. Kalau gua jadi nggak akan nonton kalau gua gara-gara orang yang udah buat konten. Bayar FOMO biar jadi konten. Nah, problemnya di situ masalahnya. Tapi kita nggak bisa mungkiri juga kalau misalnya orang yang ngontenin itu ngebuat kita jadi bisa nggak nonton. Nggak membantu anjing apa dah orang mikir buat konten doang. Tapi nggak bisa gini ya. Ada efeknya itu semuanya nyata. Efek orang jadi penasaran itu bener. Efek orang yang jadi nggak mau nonton itu bener. Menurut gua sama-sama destruktif. Tapi gue yakin orang-orang yang ngebahas itu nggak banyak juga yang nonton pada akhirnya. Karena gue sendiri pun make batasan kalau misalnya emang lu pengen gue nonton, ya gue kasih setinggi-tingginya biar orang-orang nggak ngebuat gue nonton. Yang nonton buat ngata-ngatain juga banyak om. Cek Merah Putih One for All ya bang, terus lihat top cast-nya. Ya, yang nonton buat ngata-ngatain juga banyak. Gini ya, berlebihan juga nggak ini anjing, nggak yang bagus anjir. Semua yang berlebihan tuh nggak bagus. Kayak lu sekali 2 kali niatan bener buat bikin orang-orang gak nonton nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kira bercanda terus lu terjun ke dalam sebuah jebakan, kalau misalnya lu juga nonton gitu, itu goblok menurut gua. Nggak salah juga. Udah gak pernah nonton, lagian lu bahas teror itu juga udah ngonten ngapain ya, makanya gak pernah nonton film horor bang, main tuh bisa jadi komedian sama dapat duit. Kagak anjir, pengen tahu filmnya kayak gimana tapi ngabisin duit. Iya, gue juga pengen tahu filmnya kayak gimana, makanya gue nonton videonya Bang Nopal, jadi gue nggak harus nonton. Om, kata Tretan podcastnya si Boomer itu sama Dr. Richard lebih menyiksa dibanding filmnya. Oh ya. Damn. Tapi lu nge-hate Bang Nopal nggak gara-gara nonton film? Kagak lah. Karena gue ngelihat ada manfaat juga dari kontennya Bang Nopal. Bukan secara membabi buta gara-gara Bang Nopal orang jadi pada pengen nonton gitu loh. Gue yakin justru ada impact juga di mana orang-orang gak jadi nonton gara-gara ngeliat video Bang Nopal. Kalau gue kayak gitu, stand gue. Bukan karena Bang Nopal temen gue gitu, tapi gue ngeliat realistis aja. Kalau misalkan gak semuanya konten di internet yang review tentang One for All itu FOMO gitu menurut gue. Bakal kelihatan jelas mana yang FOMO, mana emang pure pengen ngasih lu jangan nonton. Lu kalau misalnya lihat videonya Bang Nopal, lu bisa tahu kalau misalnya dia tuh bahkan mempertaruhkan nyawanya anjing, bilang goblok-goblok terus jelek banget di film gitu loh. Itu butuh keberanian. Enjoy while it lasts lah buat kreatornya, mau bikin sequel tahun depan juga udah basi. Betul. Gue pun nggak akan kepikiran buat bikin ini lagi sih, kontennya lagi sih. Bab Blonde. Kita tidak akan jatuh ke kesalahan yang sama anjay. Wikana pemuda nasionalis. Ayo bro, those old grandpa won't declare the independence except so we take him to Rengas for fun. Yes, lemau. Masih apa nih? Ngasih tau orang bodoh itu mudah.
Tapi kalau orang bodoh nggak ngerti kalau bodoh, gimana cara ngasih tahu? Damn, ngeri tuh. Damn, ngeri banget coy. Damn. Damn, is this 17 Agustusan? Nah, Rashid bercandanya jauh. Prabowo, pengangguran nasional turun ke level terendah sejak krisis 1998. Mas Hara. Wah, gue butuh perbandingan datanya, terima kasih. Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digawa untuk mengubah. Real, setuju gue. Sebenarnya Bang Manpres juga sungguh-sungguh nonton bukan cuma FOMO. Amin. Buktinya dia udah mau pingsan jir abis. Itu bukan bukti dia FOMO atau kagak sih. Tapi boleh juga. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi masukan. Makan asik. Where katanya deh mana? Nah, ini maksud gua konten yang terlihat seperti FOMO tuh. Apakah di dalam konten ini kita dikasih tahu jangan nonton? Nah, itu men maksud gua. Lu tahu konten FOMO mana, konten yang nggak FOMO yang mana gitu loh. Is that so simple, man? Is that simple, man? Iya. Nimpanya kebagusan jir. Aduh. Tentara tuh harus hitam, besar. Hidup Jokowi. Kau ini bagaimana? Beta bukan budak, dananya hilang. Aduh, belum Ingat. Berarti dasar kanjut. Mana ini? Tunggu. ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Gila keren banget ya sumpah. Omongannya udah kayak proklamator anjir. Keren banget. Bohong kalau tidak. Kamu pitek ya. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya Pak? Bukan juga. Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, bahasa sehari-hari yang sangat familiar. Kita kan sedih pakai English language. Ya, di ngopi juga pakai bahasa. Malas gue bercanda udah. Dia melihat kita sebagai orang bodoh anjir. Yusuf Muhammad, nama Maman Imanul Haq, jabatan Wakil Sekretaris Dewan Suryo. Oh, Syuro PKB. Oke, rakyat akan catat ini PKB. Besudewo politikus PKB tak bisa jatuhkan pemimpin. Aduh, gua rasa udah saatnya jangan asbun gak sih buat pejabat. Bahaya men. Mural One Piece berkibar tapi di kevitos. Anjay, oke. Very geprek. Apa nih? Lagi nonton film Merah Putih Sakas ini min mah dianggap God damn. Lu kira gue beneran nonton anjay. You can't see my face. Shit. Ini masih 31.
Kita nggak boleh protes demo, kita kibarkan bendera Ingat bangsa. banget Pak Prabowo kemarin bilang di sesi tanya jawabnya gitu kan. Kalau mau protes jangan anarkis, jangan bakar bana. Ya udah kita turutin pakai bendera doang tuh kan. Dan lu pada masih nyocot anyanya pihak asing, anyanya memecah belah bangsa, berak kan. Bahkan sekarang yang ngibarin bendera dicari aparat, apa ada gak ada kerjaan buat ngurusin dunia nah. Punya pemerintah takut banget sama bendera fiksi anjir. Ya udah nih, gue beli 3 nih. Gue pasang 3-3 di depan. Damn. Oke, lanjut. Nih, anti-twisted group again. Let's see. Kau ini ya? Saya buka gudang bendera? Ay, benderanya hilang sudah. Udah, cukup. Ada twisted group. Wow. Nggak boleh guys, nggak boleh ngeliatin video ini. Udah, cukup. Ya, saya bikin video yang buat tabung gas LPG jadi langka. Coba beri statement gas LPG tidak lagi langka. Sekarang lagi dikasih penghargaan coy, gokil. Will dan kecewa sih, padahal udah spend duit buat beli tiket film tinggal. Iya, gue juga kayak bakal nonton anjir. Panji Tengkorak. Let's go. Oh, ini anti-twisted group. Ada yang bikin gamenya loh. What? Ini keren banget. Niat banget buat video satir anjir, keren banget. Divanda game developer, gokil. Ya baik kok, bahasa Inggris kan bukan bahasa man, oh my god. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia takut tagline TV ya Pak? Bukan juga, bahasa Inggris kan bukan bahasa asing. Hoshi Chandra, mana Hoshi Chandra? Let's go, Hoshi Chandra. Lombok terkeren. Kisah usang tikus. Gue udah liat ini keren. Udah liat gue keren. Mas Shiro. Dan jangan pernah satu lagi yang gue pelajari. Jangan pernah kalian mengandalkan pemerintah. Pemerintah selalu terlambat. Pemerintah memberikan harapan palsu. Pemerintah memberikan pundi-pundi harapan kosong. Itu konteksnya Bang Wida lagi main game ya. Oke, bukan pemerintah Indonesia itu, ya nggak? Ya nggak Bang Wida? Oh iya, Om Ray udah tahu yang developer Peak bilang mending pada bajak game Peak daripada main Minecraft dengan gameplaynya yang sama. Hah? Emang iya? What the hell? Serius lu itu ada berita kayak gitu? Ya harus dicuci dulu. Stop. Udah. Hoshi Chandra again. Mau nonton film yang mana, Kak? Kalau saya sih merekomendasikan kakaknya untuk menonton film Merah Putih One for All. Karena film ini adalah karya buatan tua bangka. Maksudnya anak bangsa. Kalau kakaknya cinta Indonesia, pasti nonton film ini dong. Tiket Demon Slayer-nya Mas, 2 ya? Demon Slayer? Film Jepang ini? Jadi kalian lebih menghargai karya penjajah kita? Mending nonton Merah Putih One for All aja nggak sih? Ya kali kami nonton film animasi yang grafiknya bikin mata jadi ambeien. Astagfirullahaladzim. Secara terang-terangan kalian telah menghina karya anak bangsa. Ya lanjut. Ini terlalu lama gue nge-react-nya, maaf ya. Gue jadi wow. Gue jadi ngeliatnya udah ini cuy, udah banyak yang basi jokesnya. Operasi Alpha adalah operasi rahasia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk memberi 32 unit pesawat tempur Douglas A4 Skyhawk dari
militer Israel, melatih pilot Indonesia di Israel dan menyamarkan pesawat tempur itu agar bisa dibawa pulang pada 1980. Hal ini diceritakan oleh mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Pangkahudanas Marsyad Joko Purwo lewat biografi berjudul Menari di Angkasa. Menurut Purwo, riset tersebut adalah operasi clandestine atau rahasia terbesar yang dilakukan oleh ABRI. Anjay. Terus lu spill begitu aja Om Masyiro. What's this, you fucking piece of shit? Pantesan ya. Five Elders pengen ngebunuh Dr. Vegapunk karena sejarah itu berbahaya, coy. Karena pantesan gitu. Vegapunk ketika nyari tahu ya tentang abad kekosongan langsung diincer gitu loh sama pemerintah. Ada. Men, gue kira kita semua bercanda, Ginjer bilang pengen nonton. Manifest TikTok Makona. Bapak Mulyono, Raja tipu-tipu. Mobil SMK hanya banyak fakta, banyak bukti ditemui. Mulyono serahkannya setengah mati. Orang tuh pada berani banget ya buat meme ya, bingung gue anjir. Oke, thank you Makona, thank you. Oh, nih, White Girl. Wow. Aku akan nonton kalau gitu. Siapa sangka ada triloginya. I don't understand this trilogy. Panjat tengkorak. Manjip 911. Jadi beneran 911. Ini serius bukan editan anjir bagian 911-nya? Emang iya ya? Emang bener itu bukan editan? Panji petualang 911. Anjing beneran ada. Amerika tidak suka ini. Trump bakal marah nih anjir. Josh Bush be like American jokes. KPI yang dulu tidak paham anjir. Beneran ada. 911. Oh iya 911. Oh iya betul. 911 was your emergency. Ya kan, tapi kan itu ada sejarahnya. 911 itu coy. Memang itu ada sejarahnya. Bahkan 911 Amerika itu emang untuk memperingati 911 gitu loh. So gua. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya. Dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Rashid, hari revolusi apa nih? Pati-pati 50.000 masa pun saya tidak gentar. Jelas. Thumbnail, let's go. Let's go. Damn. Katanya semangat kebangsaan, tapi kenapa judulnya pakai bahasa Inggris? Udah bang. Anjir banyak banget memes. Kira gue bisa kelar, ini masih banyak banget anjay. Oh my god. Okay. Gila, orang-orang pada semangat banget nge-share meme. Mantap. Respect. Kita lihat. Masih 31. Rakyat diinjak-injak oleh aparat dan pejabat yang korup, malah dilindungi pakai tameng. Negeri apa ini? Yang mencari keadilan ditembak sama gas air mata, tetapi yang memegang kekuasaan dilindungi oleh yang berkuasa.
Gue seneng lihat video ini karena setiap kali dia udah selesai ngomong satu sentence ya, satu kalimat langsung dijeda dulu. Udah di demo sama 100.000 orang masih enggan untuk mundur. Hei Anda Bupati Pati, yang benar saja. Lucu banget. Orang tuh kalau jahat pilih satu aja, Anda jahat aja maruk. Iya. Lucu banget. Kelihatan banget dia mencet jeda anjir. Tapi nggak apa-apa, keren. One Piece merchandise berkibar di Yoshinoya. Oh iya, gue juga pengen beli nih. Cuman malas. Rasid. Gue pernah tuh waktu makan di Yoshinoya Ion ya. Terus habis itu ada One Piece. Wah keren banget. Tapi nggak jadi dah, mahal. Satu untuk tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Udah. Wah, dan keren banget ya tahun 1950 kita udah buat animasi sekeren ini. Wah. Ternyata nggak cuma godang yang ngeriak, bahkan bapak-bapak tahun 90 pun ngeriak. Did we forget the hijab ban? Oh, emang ada momen kayak gini? Oh shit. Oh serius? Oh shit. Tanya GPT. Apakah di Indonesia benar ada periode hijab ban? Jelaskan menggunakan mana nggak ngomong anjir? What? Oh ini nih. Aku bisa jelasin dulu dengan teks ya. Nanti kalau mau aku ubah jadi versi suara juga. Di Indonesia tidak ada yang namanya periode hijab ban secara resmi. Kalau maksudnya adalah larangan atau aturan pemerintah yang melarang penggunaan hijab, hal itu tidak pernah diberlakukan secara nasional. Penjelasan lebih detail. Di masa Orde Baru 1666-1998, ada aturan di sekolah negeri yang cukup ketat terkait seragam. Hijab waktu itu tidak diakomodasi secara resmi dalam aturan seragam sekolah, sehingga banyak siswi muslim yang ingin berhijab mengalami kesulitan. Bahkan ada yang dilarang mengikuti pelajaran. Namun, hal itu bukan ban nasional atas hijab, melainkan lebih ke aturan seragam sekolah yang belum mengakomodasi jilbab. Baru sekitar akhir 1980-an sampai 1991, pemerintah mulai melonggarkan dan mengizinkan jilbab sebagai bagian dari seragam resmi. Ada yang anget kedengar suaranya. Hijab ban di Indonesia. Di GPT nggak ada sih. Apakah ada larangnya? Pak, emang ada ya? Oh, tadi pelarang hijab di sekolah-sekolah negeri menjelang akhir era 1980. Oh gitu. Oh cuman setahun doang anjing. Damn. Info baru aman Rashid. Hidupnya gelap gelita, berdepan dengan senjata. Mereka bermandi darah sehingga hilangnya keluarga. Si perampas kan terus berpesta, meraihkan tangisan mereka. Doaku pun pada yang esa untuk kau penuhlah anak-anak surga. Petunjukkan apa yang kau maukan, apalagi agak yang kau inginkan. Lepas sendiri dalam kegelapan, tetap bila kau nantikan. Satu syahadah kami berserah, tanpa ada
Anjing keren banget, sumpah bakatnya kacau. Gila keren banget. Bisa ya orang gambar asal kayak gitu ya? Nggak asal sih ini, tapi gila loh. Dia nggak gambar pakai pilok anjir. Gila keren banget. Oke lagi apa nih? Makoma Tokyo Mission versi KW pun bukan serta animasi. Astaga, ini apa jelek sekali? Kenapa ini bisa ada di layar lebar? Anyway, if you want to make customized music without AI, you can hit my DM or send email here. You need Indonesian music? I got you! You need pop music? I got you! Damn, sekarang promosi boleh juga. Oke, gue ngelihat video itu jadi inget dan kangen Kopex Gaming. Om Kopex, no, Om Kopex sudah nggak buat video lagi, no, no. Kenapa Om Kopex nggak buat video pembahasan lagi? Car Dealer Simulator. Kali ini kita akan fokus Gue rindu hal yang gue pelajari di laptop global. Om Kopex sedang merasakan hal yang sama dengan gue anjir di Ray buat trailer. Tapi gue nggak tahu ya dia happy atau kagak main game. Tapi gue RT happy banget. Ini terkocak bang. Gak bahas dari semua udah dibahas sama Bang Eno. Nonton aja. No, Om Kopex. Iya, kenapa dia nggak buat video pembahasan ya? Penasaran gue. Ternyata banyak yang DM gue, kaget. Gue kira pada mager lu sekarang yang main futsal DM dong. Minsok. Mau futsal main soccer gede, gue sih hayo. Kayak ada yang domisili Jaksel, gue pengen join tim, gak apa-apa. PT dah seminggu sekali gitu main. Anjay. Jadi main futsal anjir. Anjay. Sangat mantap loh. Cantik banget. Apaan? Untuk info pemesanan apaan? Ini postingannya tentang tampilan splash art dari Oh tetap ML tapi ya? Kopex tetap ML ya tapi ya? Oh. Iya kenapa dia nggak fokus? Anjay. Kopex Gaming. Gila, se-One Piece itu kah? I see genocide. Gila. Ngeri banget, coy. Damn, god damn. Om Kopex, aku butuh hal yang gue pelajari dari pemerintah. Iya. Yeah. Om Kopex kalau misalnya emang bosan buat ML, kenapa nggak coba buat ini ya? Apa namanya, bikin video hal yang gue pelajari dari game apa gitu itu. Kan bisa banget itu. Sangat amat mengundang views. Soalnya dia kan analisanya bagus gitu loh. Oh nih, ada segep mumpung ada animasi orang nonton bioskop tentang Merah Putih One for All. Oh boy, my favorite seat. Uh-oh. Damn, beneran sampai ada yang buat animasi ya coy. Udah Merah Putih One for All. Kedokseli anjay. Tadi dubbing film Charlton Jack. Kita harus tetap dekat, jangan pisah. Udah.
Wait. Mic-nya sama kayak gua. Mic-nya sama kayak gua, kenapa dia ngegunainnya gini ya? Ini kan suara ketangkep kalau misalkan lu pakainya gini. Mau dibedirin kenapa? Anjir, salah pakai mic kan. Lucu banget. Enggak ada teknisi audionya. Tadi aku pamit. Enggak, maksudnya gue yang bukan audio engineering ya tahu anjir. Gue lihat YouTube dulu gimana cara pakainya biar enak gitu, men. Oh my god. Sip. Ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat sini. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati. Siapa tahu ada pasukan bebek lewat nanti. 1 untuk tim Merdeka. Ya, yang kayak teriak gitu ya. 1 untuk tim Merdeka. 1, 2, 3. 1 untuk tim Merdeka. Sini deh, kita tandain yang benar sekarang. Tapi gantian juga Anjing pakai laptop. pitanya. Oke, bagus. 1, 2, 3. Wah. Coba. Ya, sekarang lu mendengarkan suara gue yang kayak gini. Gimana, enak gak kalau misalnya suara gue kayak gini? 1 untuk tim Merdeka. Berhenti, jangan lanjut. Ya pasti bakal ngedengernya ke belakang anjir. Pantesan gitu loh. Oke, lanjut. Masih 3-1. Ah, tolol. Kan udah gue bilang jangan dilepasin, kontol. Iya tadi dubbingnya sama ini gak sih, sama apa namanya, Sunda lucu. Itu bisa bikin naik tuh pasti. Tahu nggak film animasinya akan tayang di bioskop yang burik itu? Itu mengingatkan pada skripsiku sekitar tahun 2012. Saya mengangkat tema tentang nasionalisme dan isi film animasinya ini ya mirip-mirip sih. Jadi ceritanya ada murid yang ditunjuk oleh ibu guru untuk menjadi pemimpin upacara. Nah, karena mereka rebutan bendera, jadinya benderanya terbang. Karena itu bendera satu-satunya di kampung itu, mereka harus segera menangkap benderanya, mencari benderanya. Dan akhirnya pun bisa ketemu dan di akhir itu mereka bisa upacara bersama di kampungnya itu. Nah. Damn. Cocok masuk R Milton Fruitating dikira mixed kan boleh terganggu sih pas. Belum gua ngecek Belum itu ada. R. Ini yang pertama ya. Oke, pertanyaan Udah yang tahu kedua, gue ya, udah ini udah Bella tahu gue. Putri. Pak, gimana ceritanya di balai desa ada senjata AK-47? Itulah kalau tidak menonton secara penuh hanya cuma 2 menit 1 detik. Itu gudang desa, tempat menyimpan bendera dan semua properti untuk 17 Agustus. Di mana kita paham setiap 17 Agustus dramanya yang ada adalah pasukan Belanda pakai topi, pakai baju hijau dan selalu membawa senapan. Itu adalah properti untuk perayaan kemerdekaan milik desa itu yang disimpan di situ. Tentunya itu ada banyak properti, bambu runcing ada, bendera juga di situ dan macam-macam. Jadi itu bukan senjata sungguhan, tapi itu properti mainan. Oke, terima kasih atas klarifikasinya Pak Indiarto. Ya, udah cukup. Apa lagi nih? Oh my god, stop Pihak bro. produser film Merah Putih One for All mengklarifikasi bahwa biaya produksi 6,7 miliar rupiah yang diberikan kepada mereka ternyata adalah hoax. Mereka tidak menerima sepeser pun dana dari pemerintah. Tapi kan di repost sendiri sama produsernya di Instagram. Gue udah tahu nih. Nanti segep gue di tengah bawah segep sesungguhnya bioskop. Ini bagaimana? Bendera? Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa udah? Wah,
Amazing banget coy. Kurang ini sih, kurang punchline sih. Gue bingung aja gitu video apaan malahan. Oh deh. Dikepoin sama kumparan anjir. Wih gila, tapi kameranya ngeri juga loh ini. Please jangan cuma jadiin panjang. Anjing serem banget kamera sebesarnya dikasih tripod yang kayak gini. Tripod 200.000. Modalnya kita di sini minum air. Stop. Pelan-pelan ya. Tunggu. Lina mana? Dana, Tommy, Sari, Randy, Beta buka kuda, benderanya hilang. Aduh. Dua-duanya jelek sih. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut apa nih? Makoma. Baju merah karena mau Anak ini takut nonton trailer Merah Putih One for All. review merah. Bro ini konten gua dulu anjir. Why is everybody doing that right now, man? Anjir. What? 5 juta pengikutnya buat konten kayak gini. Damn. Gue kayaknya kurang ambis dah. Anjing sehari buat 4 video anjir. Yang digaji Nanti terus jajan. Damn. Damn. Enggak, males ah. Gue kurang ambis anjir. Wow. Siapa? Gue What the fuck? Ambisius banget orang-orang yang konten ya. Anjir. Lanjut. Udah liat videonya. Gak perlu gue ngeliat orang yang lagi nge-reaction video ini. Gue udah tahu. Lanjut temen lomba jadi Sergio Ramos. Goblok itu bercanda jelek banget anjing, bisa buat patah itu kaki, sumpah. Kacau. Apa nih? Masyar 31. Guys, nggak mau gue farming reaction. Konten jelek. Wawa, lu di mana Wawa? Tolong jangan mati karena sop basi. Orang berani banget buat meme, ya Allah. Lah emang yang kamar ini kan konten jelek yang lagi gue lakuin sekarang. Udah lanjut. Nggak mau gue jadi short, malas. Kecuali ada yang bisa gue pekerjakan. Ada yang bisa gue pekerjakan, anjing. Wih, ada DJ Ohim, what the hell? Udah. Aci 1 hari 5 video kapan mah? Gue harus buat konten sendiri gak sih? Harus buat akun sendiri anjir, gue gak pengen nyampah ke ini gue sekarang. Ke media sosial gue. Merah Putih One for All bisa gagal tayang atau bahkan dituntut karena kreator template karakter asli di film ini, Junaid Miran, mengatakan, ya gue udah tahu nih, lanjut. Oh nih, harus ke TD.
Nonton film Merah Putih demi konten. Ada yang komen gini di video gue yang kemarin. Jadi konten, gue nonton Merah Putih One for All biar kalian gak usah nonton. Kalau buat gue, ngapain? Gue kurang suka sama meta bayar untuk sesuatu buat bikin konten ngehujatin sesuatu itu. Dimana sesuatunya itu udah jelas jelek dari awal. Beli game penumpang ratusan ribu buat diketawain pas streaming. Beli donat gak enak ratusan ribu buat bikin konten marah-marah. Dan sekarang mulai banyak yang rencana beli tiket film animasi jelek buat konten review ngehujat. Gak masalah kalau emang ranahnya reviewer atau profesional yang pengen ngomentarin. Tapi buat orang random yang emang cuma desperate cari konten, gue kurang suka. Soalnya gue sekarang percaya sama istilah vote with your wallet. Artinya kalau kamu beli sesuatu, kamu jatuhnya mendukung produk itu pakai uang kamu. Dikatain film jelek tapi kejual tiket harga 40.000 ya tetap kehitung tiket terjual buat mereka. Sekarang kita udah bisa nilai dari trailer, preview, interview, atau rekam jejak orang di baliknya buat nilai sebuah karya itu layak didukung atau enggak. Kalau dari awal udah kelihatan jelek, ya kita berhak buat kritik dari situ. Tak perlu kemakan omongan beli dulu baru kritik. Itu trik biar kita beli produk dia pakai duit kita. Jadi gue nggak bakal nonton itu film demi konten doang. Mending duitnya buat nyetok nasi kecap buat seminggu. Balik lagi. Ini bagus banget anjing Om Jared ngomongnya. Itu bagus, argumennya valid. Tergantung orang kayak gimana ya, basically. Iya, lanjut. Tunggu, apakah itu berarti orang yang main Game of Universe adalah FOMO? Semua tergantung perspektifnya, anjir. Baik lagi, kalau misalkan gue sih ya, mau lo itu profesional, mau itu kagak gitu yang review atau apapun itu. Jelek kalau misalnya pada akhirnya lu mengkotak-kotakan juga. Oh, ada yang boleh nge-review, ada yang kagak gitu. Kalau misalnya kagak ya kagak semua. Kalau misalnya ada yang review, ya review semua kayak gitu. Pada akhirnya damage controlnya tetap ada. Coba Bang yang bahas on for udah cukup. Kalau kayak gue misalkan, gue bakal nonton kalau misalnya TV nasional anjir yang nggak harmless. yang harmless, sorry, kok nggak harmless. Yang benar-benar aman gitu dari dompet gue. Kalau misal pada akhirnya gue harus nge-review, beda cerita. Gue harus ada bayaran yang sepadan gitu loh untuk bisa menebus idealis gue. Fuck that lah. Gue menganut prinsip dimana ketika lu bisa bayar idealis gue ya udah, gue bakal lakuin. Kalau gue simpel itu. Udah hidup realistis lah anjing, udah cukup kalau gue idealis kayak gitu. Awalnya gue kira ini tuh meme aja gitu yang gue temuin di Facebook. Soalnya gue udah cari sinopsis film Merah Putih, hasilnya kayak gini. Bang, nasi lades tuh nantang aku pakai kanjut hitamnya. 100.000 disuruh sepong gitu, aku sakit hati dong. Nggak bisa 100.000 suruh nyepong gitu, nggak bisa. Makanya langsung aku tawar 200, ladesnya mau aku sepongin. Lades titik kamu gede gitu. Itu sepongan aku. Lades kamu nggak boleh. Oh, aku bela-belain telanjang, gila. Sampai ngaceng lo kalian yang nonton. Kasih tahu dong gimana gue nyepong lades. Kalian yang nonton ya, gue isep, gue sepongin ya. Lades orang hebat. Ditunggu saja. Kalian catat gitu ya. Itu beneran anjir? Itu beneran atau AI anjir? Ada yang bisa konfirmasi nggak guys? Kayak gue menolak untuk percaya men. Wah anjir jelek banget bercandanya kalau misalnya kayak gitu. Nih gue temuin juga nih di Facebook nih. Bang, berapa harga idealis lu bang? Tergantung lu lagi ngehargain gua ngapain nih. Itu itu. Jangan dikeluarin keluar tongkrongan men yang kayak gitu, sumpah dah. Orang bakalan ilfil sama Om Reja kalau kayak gitu. Ini yang gue khawatirin juga sih waktu meme-meme. Orang bakalan ilfil sama gue gara-gara gue gitu. Untung reaksinya beda gitu loh waktu gue yang lakuin. Tapi kan gak semua aib bisa digituin ya. Apalagi itu AI, what the hell. Lebih pak ya, what the hell. Yang penting jangan keluar tongkrongan lah kayak gitu. Bang, seriusan, animasi Merah Putih plagiat aset dan udah lihat, gue udah lihat. Lanjut. Masyro.
Gue nggak pernah membayangkan gue ngeliat behind the scene anjir dari Merah Putih One for All. Ntar Andika ngebuat reels men, gue harus lihat. Andika buat reels. Ada gue nya katanya. Reja kalau collab mentok sama Fandi Bang Upi Ojang. Ya anjing kasihan kalau misalnya cewek. What the freak? 62.000 aja. Oke. Ya, Andika apa nih? Yang ibu ajarin kan selalu pakai hot pants kemana-mana. Ibu kalian berbeda, hey. Oh iya juga. Apaan sih? Apaan kamu sendiri lupa ya tapi mama. Ya maaf ya mama. Tapi sih kali gara-gara bapak. Apa sih? Pak, jangan gangguin Bang Andi dah. Sana. Abang kamu kurang ajar, harus dikasih tahu. Kurang ajar. Gara-gara bapak. Wendy gantil dong anjing. Bukan cuman kelakuannya kayak gini. Kocak banget anjir. Maka apa deh? Ini apaan? Video di website. Oh ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siap Bang Bra. Berhenti, jangan lanjut. Emangnya Taiwan awet lagu buat ini dong. Gak. Oh ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya. Anjay. Flexing skill 3D anjir. Ada kabar gila terbaru dari film animasi tercinta kita. Yang disclaimer dulu ya, belum tahu beneran atau tidaknya dari sumber ini. Bro, thank you man, member welcome. Melakukan tanya jawab. Dari beberapa screenshot yang beredar, ada kabar kalau budgetnya kurang lebih hanya 1 juta rupiah. Dan satu hal yang paling gilanya lagi, ada yang nanya tentang aset yang digunakan. Dan kata pihak studio, model 3D-nya adalah pemberian dari klien luar negeri dan pemberian dari klien luar negeri. Good argument dog. Baru buka FB kaget udah rame bikin boykot film Merah Putih. Belum tayang di boykot. Rumusa DPR. Ini nilai RDR 2 ya? Masih 31. Ada mus anak. Damn. Hard video anjir. Itu go. Gimana jadinya kalau gue dipercaya buat megang animasi Merah Putih One for All? Mungkin bakal kayak gini hasilnya. Gila. Berapa lama nih editnya? Segitu aja ya, soalnya nggak didanain 6,7 miliar. Ya. Ya hampir semuanya ya nge-react video itu ya, gila loh. Dengan Genshin sumbangkan hasil penjualan merchandise 100 juta rupiah ke Yayasan Cinta Anak. Damn Genshin. Berubah menjadi wadah otak-atik aturan main. Maka Konstitusi Republik Indonesia. Aduh sedih banget. Ada gue apa nih? Nulis 20 pun gue jabanin. Dikasih tugas buat kritik nih film.
I'm still learning about life. My woman brought children for me. Gurunya boleh juga anjir, tahu tren. Acau. Masyur 31. Inilah langkah tegap di zaman sekarang bagi generasi 90-an melihat langkah ini. Iya, aneh. Gue tahu. Gue pun ngerasain aneh anjir yang bawah. Ini bikin matanya rimpet, terkesan aneh bahkan salah. Sebab tangan kanan nyaris bersamaan dengan kaki kanan. Bandingkan dengan aturan di zaman dulu yang seperti ini. Menurut kalian, bagusan mana? Kalau di zaman dulu, langkah seperti di zaman sekarang. Gue bukan orang yang sampai sekarang masih berkecimpung di dunia paskibra gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari orang awam kayak gue gitu ya, kacamata gue sih yang dulu lebih dinamis sih dibandingin yang sekarang. Yang sekarang tuh karena emang aturan yang dulu itu gue pernah belajar kalau misalkan itu jangan sampai dilakuin gitu ya. Makanya gue ngerasa aneh banget kalau misalkan gerakan yang baru tuh hampir bareng-barengan gitu antara tangan sama kaki gerakannya. Itu kalau nggak salah karena peraturan paling utama ini. Iya. Baik lagi tergantung siapa yang bakal ngatur nggak sih. Ya, lanjut. Bendera. Beta punya. Bentar gua kancing lu, bro. Bagus sekarang sih rakyat saya buat penggerak kapitalis, Deb. Lanjut. Let's go. Apa nih? Kita punya Masyur 31. Walaupun mukaku kayak titit, tapi cintaku padamu unlimited. Aduh. Dari Aceh hingga Papua. Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Tentara nggak ada yang putih-putih. Siap. Minimal seperti kamu ini. Siap. Belakang ini. Siap.
Gokil ketika Freddy bioskop itu nomor One for anjing Om Arung. Niat ngeditnya men the hell. Masyur lagi ternyata konten Timpa dimulai dari Pemprov DKI 2013 ya. Tapi ini ngebuat Jokowi menang loh, sumpah. Kayak calon presiden yang terlihat fleksibel anjir. Coba Pak Prabowo lah nih, Pak Prabowo kan dulu. Apa nih? Orang Brexit, mobil Jeep Rubicon berkibaran logo One Piece di merah putih. Oh, bukan lawan Prabowo ya, lawan Foke ya waktu itu ya. Ini lawan Foke. Mobil Jeep Rubicon berkibaran logo One Piece di merah putih. Oke, thank you bro. Ayo, malah zoom ke Fantat. Jana, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi Tim Merdeka. Satu untuk Tim Merdeka. Nangis anjing anak gue kalau misalnya ngeliatin di bioskop tiba-tiba. Disclaimer, bukan gue yang bikin anjing, ini video dari orang Kalian pengen bikin kayak gini, anjay, tapi nggak tahu caranya. Nah, emang ada ya guys negara yang takut sama bendera One Piece. Tai banget anjir. Di story udah ada itu, artinya udah lihat ini bang. Negatif. Oh, ditarik demi martabat. Ya, begitulah coy. Apaan nih? Bencong lengket. Dimas Kurin hampir mati cuma demi manusia pemalas, rakus, dan artis nggak laku yang gaji 3 juta sehari. Anjing lah, mending mancing gua. Hah? Oh shit. Aduh Pak, sehat-sehat Pak. Damn, besi Bapak. Semangat bro, kemarin gue cuma bisa nonton doang dari JP Plaza. Ngomong-ngomong kolam gedung gas mancing abangku. Anjir. Aduh, hapus gak sih bang? Bang Dimas. Anjir, ketahuan ngeri tuh dari atasan, tapi nggak apa-apa. Kita rakyat suka. Ini sedih banget sih, kayak kalau misalnya Malaysia lagi hari kemerdekaannya, hari kebangsaannya tuh bener-bener gratis gitu ditayangin di TV. Kita disuruh bayar anjing di bioskop. Wildan RFZ. Lisa Blackpink dodol kripe. Tare. Seleb bel. Ini jangan-jangan banyak anak kecil, nanti tiba-tiba dolar merah. Amarung, lanjut. Power, udah lama gue ngeliat Power. Jangan lama gue nggak main Power. Gimana Power? Pokemon barunya apa aja? Every legendary in Power. Wow. Jetragon looks a bit like Latios and Latias from Pokemon, but it also has these cool crystals on its back. This legendary also doubles as the fastest flying mount in the game, and it has the tactical missile attack to strike down innocent animals. Frostallion is the coolest legendary you can find. Get it? This guy looks cool when you ride him and has the ability to freeze enemies, which makes bosses a breeze. Get it? The mount attacks are cool, but not as cool as the tactical missiles. The next two are together. We have Palladius and Necromus. They're both Centaur Knights with the main... Update-annya udah nggak ada ya? Udah nggak ada Pokemon barunya. Ispalan the Power Killer.
Anjir kangen gue main Power. Oh nih, Wildan RFC, animasi asal Indonesia masuk nominasi Oscar ke Purnawan siap gak? Lanjut, masih 31. Berhenti, jangan lanjut. Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati kayak berbatuan. Aduh, hati-hati Lina. Kamu gak apa-apa, pelan-pelan ya. Tunggu, Lina mana? Lina. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Hebat. Kayak kupon bagian kurun. Lucu banget caption Taiwan. Gala premier diundang air. Damn bro. Aneh mah koma. Gus, ikut ya, mau nonton film nih, Merah Putih. Ya, mending nonton Demon Slayer. Apaan sih nonton Demon Slayer? Bagusan ini. 6,5 miliar. Bikinnya doang. Serius, 6,5 M. Ya udah guys, yuk berangkat. Ini setara Marvel pasti. Ayo, setara Jumbo soalnya. Guys ya. Nah, ini mau mulai nih film ini. Nonton ya. Bagus nih. Itu. Siap Laura. Berhenti. Ini. Tuan. Oke, nice. Lanjut. Oh, nah itu satu. Man, mabok gua nih semua. Bentar, kapan lagi sih kelar? Ah, elah. Benderanya hilang. Aduh. Lucu banget. Sound effect itu lucu banget. Kegendong anjir. Konosuba, let's go. Oke, lanjut. Apa nih? Om Juan. Oke. Oh, Rashid. Halo Sobat Kegelapan. Dalam kehidupan bernegara, kita sepakat kita akan menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 Hijriah. Seperti yang kita tahu sekarang, ya kita sedang di era kegelapan dulu. Tapi berbeda dengan industri animasi kita. Setelah Jumbo dengan segudang pencapaiannya yang kelihatannya berhasil membawa industri animasi kita menuju era keemasan, tiba-tiba sebuah karya gelap datang tanpa diundang. Merah Putih. One for all. Bukan film Neo Buzzer. Anjir, dana dari mana, coy? Ya ampun. Aku tiap ada sedikit kayak nonton Merah Putih. Nice. Faruna, gue jabanin dah asal nggak nonton One for All. Suka nonton Sonhorek. nonton denger joget sonorek. Let's go. Copyright tuh. Oh, Mim udah kelar. Let's go. Yang ini ya. Yes. Ya, penderitaan gue berakhir finally. Berhubung bulan Agustus
sebentar lagi sudah berakhir, lagi akan berakhir. Maka dari itu event Kebun Agustusan resmi ditutup. Let's go. Anjay. Terima kasih sekali lagi untuk warga meme tercinta, karena nggak capek-capek ngirim meme sampah tapi lucu aksi sisi ke Discord ini. Sampai jumpa lagi di next kebun event. Jangan scroll channelnya. Damn. Ini gue pure ini men. Sedih anjir karena sudah berakhir. Oke. Let's go. Yes. Anyway, ini juga akan mengakhiri WKWK Kebun Agustusan dan juga live streaming pada kesempatan kayak ini. So terima kasih banyak atas memesnya dan atas tiba-tiba langsung gak ngerti gue ngomong apaan, goblok. Terima kasih banyak udah nemenin gue juga ya buat ngelihat semua meme di Kebun Agustusan ini, basically hampir 90% one for all. Thank you buat Om Kureami, thank you Mrui, Bangau, thank you Firdaus, Ren, Ahmad Wildan, Reja, Pris, Riko dan kawan-kawan. Ingat tar malam kita bakal nge-ranking lagu lagi karena dimajuin ya, soalnya besok gue bakal collab dan ternyata setelah gue cari tahu collabnya ditunda jadi hari Jumat. Tapi gak apa-apa karena berhubung sekarang gue udah bilang bakal ranking, jadi kita bakal ranking ntar malam. Gue nggak tahu either kita bakal nge-ranking lagu yang nggak disukai, lagu bikin bad mood atau segala macem, tapi lihat nanti ya, kita lihat ntar malam. So, terima kasih banyak nontonin, sampai jumpa lagi nanti ya. #alskuskusku, let's go.